Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Riopreneur Official, teman-teman sekalian. Kali ini ada kabar bahagia ya. Kabar bahagia sekaligus mencengangkan, mendebarkan, dan membuat seluruh mitra Vito terkejut ya. Dan sebenarnya hal ini yang paling saya takutkan. Dan ternyata dari konten-konten saya sebelum ini ya, saya pernah bilang tuh akan ada maintain, tapi sesuai dengan berita dari Pak Arifudin, kayaknya ini agak sedikit ekstrim lah ya. Karena kemarin beliau mengatakan maintainnya itu selang berapa hari atau selang kapasitasnya penuh baru tutup maintain, sebentar nanti akan buka lagi. Dan ada beberapa catatan lah kemarin kan, dan tentunya catatan itu yang saya kritisi kemarin video sebelum ini. Kalian wajib nonton dari awal sampai akhir biar paham apa maksud saya, tujuan saya, supaya nggak gagal paham gitu loh ya. Nonton itu jangan setengah-setengah. Kenapa? Barang begini harus jelas, harus sesuai fakta, harus sesuai dengan yang terjadi di lapangan, begitu ya. Kalian sudah pasti tahu ya, mendapat ini ya, pasti sudah ada yang dapat ya. Nanti saya bahas satu-satu dan akan saya bacakan dulu supaya nggak ini ya. Intinya, sebelum ini, ada baiknya teman-teman untuk mensubscribe channel Riopreneur Official, karena channel ini akan selalu memberikan nalar akal sehat, memberikan pencerahan, memberikan sedikit masukan, kritik. Saya nanti mungkin tidak cuma Vito, barangkali ada bisnis yang lain yang bisa saya kategorikan. Kategorikan apa aja lah yang ada di pikiran kalian ya, begitu ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share kepada seluruh teman kita yang ada di luar sana, guys. Keren ya. Kenapa? Saya sebenarnya ketawa-ketawa aja tuh sebetulnya ya. Apa ya? Di video kemarin, sebelum ini ya, saya buat konten ya, kritik-kritik saya itu ada masih yang bela-belain tuh. Padahal kemarin itu emosi saya agak sedikit, di ujung video itu emosi saya itu agak sedikit naik karena memang kok ulahnya begini gitu kan. Suruh sabar, ini kan bisnis loh guys, ini bisnis loh ya. Bukan soal kita sedekah 350.000, enak aja sedekah kan gitu ya. Kali ini saya sebenarnya benar-benar marah. Tapi apa ya, mau marah juga nggak enak kan, karena di dalam manajemen itu ada teman saya, tapi ya whatever lah, bodo amat. Gini ya, marahnya saya itu beda dengan marahnya orang-orang ya. Kalau marahnya saya itu ya, saya itu udah sering korban gitu loh ya, paham gak sih gimana sih maksudnya tuh? Saya itu belum menemuin alasan yang seperti ini gitu loh ya. Ya walau alam nanti bulan maintainnya sampai dengan bulan, katanya sampai tanggal 1 Desember. Bahkan dari tanggal 4 hari ini ya kita santai aja, emosi santai ya. Saya saranin kalau emosi itu jangan barbar ya. Karena supaya kalau ketawa kita menyampaikannya, kembalinya juga ketawa gitu. Kok marah kita menyampaikannya, kembalinya juga akan dapat marah. Itu karma. Tapi ingat ya, karma itu tetap berlangsung. Oke. Saya coba bacakan pengumuman. Ini loh ya, ini ya. Pengumuman. Dengar ya, dengar baik-baik. Nonton sampai dengan selesai. Ingat, nonton sampai dengan selesai. Jangan setengah-setengah. Nanti kalau setengah-setengah, kalian bakal nggak dapat info penting. Apa yang disampaikan di sini tuh
Dengan apa yang saya nalarkan itu, akal sehat ini masih waras ya, nggak apa ya, ya udahlah, whatever lah. Oke, pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, orang salam tuh harus dijawab, nggak neraka loh. Canda. Dengan hormat, oke, saya dihormati ya. Hormat leader dan member Vito. Dimanapun berada, terima kasih atas kesabaran dan perjuangan mitra Vito yang hingga saat ini masih terus mendukung proses pengembangan bisnis Vito ke depannya. Lanjut ya. Mengenai ADS Vito yang sudah melampaui kuota atau kapasitas, yang kemarin saya bilang itu ya, yang disediakan overload, maka ADS Vito akan maintain lah ya, untuk perbaikan terhitung tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021, dikarenakan ada beberapa hal yang harus dibenahi. Wow, amazing ya guys. Dari tanggal hari ini, September ini sampai Desember itu 4 bulan ya. Lama benar ya. Nanti kita bahas ya, kita kupas tuntas. Pertama, alasannya pembersihan database. Database apa yang mau dibersihkan ya? Karena maksudnya database mungkin ada yang boleh klik iklan, ada yang tak boleh klik iklan. Whatever lah. Ya, kedua, mengoneksikan website dan ADS. Barangkali sekarang itu web multilevel dengan web ADS tidak sinkronisasi. Oke, bahkan sekarang itu ya yang belum mencukupi syarat, satu kiri satu kanan bisa klik iklan. Tapi bagaimana mereka mau bedakan? Tuh alasannya. Kedua, tiga, penambahan fitur. Oke, penambahan fitur ya. Migrasi database, wow ada migrasi ya, oke ya, migrasi. Perpindahan, apakah Vito ADS-nya ke migrasi ke lama ataupun yang dua menjadi satu ya, walau alam bisawab ya. Oke, kita lanjut. Mengupload ADS ke Play Store. Oh, ini ternyata ya kemarin saat sebelum launching ya, ada Pak Salim Jati, kalau nggak salah saya, atau Pak Salim atau Pak Arifudin ngomong, atau leader lah ya. Saat launching itu nanti akan ada apa ya sih? Memasukkan apa namanya? Aplikasi Vito ke Play Store biar langsung satu wadah begitu. Tapi ternyata sampai sekarang juga nggak ada. Itu janjinya pas launching loh ya. Kalian pasti sependapat dengan saya. Pasti dong. Oke, ketujuh. Proses pembentukan kerjasama dengan para produsen yang bertambah. Pertama, ya, ini alasan yang ke-7. Dan mohon pengertian serta kerjasamanya. Oke, masih minta pengertian ya. Makassar, 3 September 2021. Manajemen PT Sukses Indo Network Digital. Oke. Pertama, tanggapan saya ya secara realitas. Kalau ada maintenance seperti ini, sebenarnya ya malu-maluin perusahaan aja sebetulnya. Oke. Kenapa malu-maluin? Ya itu tadi. Kalau saya jadi Pak Salim Jati, saya akan pecat semua tim IT itu. Kalau memang benar ada yang sudah siap untuk yang bekerja sama, katanya ramai kan, yang bekerja sama segala macam ini dan itu, ya. Karena memang saat penawarannya itu mitra dari produsen mengiklan ke Vito. Oke. Nah, dari yang membayar uang member itu bukan uang dari member get member, tetapi dari iklan itu sahihnya ya. Tetapi
kalau terjadi maintenance seperti ini, pelan-pelan ya, saya jelaskannya ya. Kalau terjadi maintenance seperti ini, tentu ini akan sangat merugikan dari PT Sukses Indo Network Digital. Kalau saya jadi Pak Salim Jati, saya pecat semua itu tim IT-nya. Iyalah, kenapa? Orang udah ngiklan kok udah setor dana kan? Kan gitu. Kalau orang udah setor dana, kalau apalagi maintenance-nya sampai bulan Desember lagi. Wah, ini luar biasa, dahsyat kan? Ya, minta pengertian ya terakhirnya tadi. Begini, dari Desember ya, dari Desember sampai dengan Februari itu memakan waktu 2 bulan. Februari sampai dengan Agustus kita hitung. Februari, Maret, oke. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan lo bayangin dah tuh. Bagaimana tim IT-nya tuh bekerja kan? Kalau saya jadi Pak Salim Jati, saya pecat dah tuh, nggak becus semua kerjanya. Saya akan cari tim IT yang luar biasa, yang kuat ya. Kalau memang minta referensi, saya punya teman kok. Yang gini loh. Ini berbanding terbalik dengan VTube kemarin loh. Ya. Kalau VTube saya nggak pernah nemuin tuh maintain yang kayak gini kan. Kenapa? Karena VTube itu nonton iklan, oke, nonton iklan, nanti jual beli VP, ya kan? Maka nggak pernah maintain. Saya heran, 17 juta anggota VTube tidak pernah maintain yang kayak gini loh. Kecuali kemarin sempat, yang bermasalahnya VTube itu kan bukan karena regulasi dari IT-nya, tetapi regulasi ke pemerintah. Itu bermasalahnya. Sebenarnya VTube dengan member itu nggak ada masalah sebetulnya. Jujur aja saya. Ya kan? Bener kan? Ini tentu kalau fitur seperti ini lambat laun akan bermasalah. Pasti nanti akan bermasalah. Karena ya saya berani ngomong gini ya. Kalau ini kan nampaknya tidak serius gitu loh. Saya kalau jadi Pak Salim saya bilang, udah 3 kali nih saya ngulangin. Saya akan pecat itu tim IT karena malu-maluin Vito kan. Bener kan? Dari bulan Februari ke Agustus ngapain aja kerjanya kan gitu. Kalau misalnya ya itu 6 bulan lo bayangin dah ya, 6 bulan ya hanya memasang 8 iklan. Saya nggak paham tuh bagaimana anunya. Tetapi kalau saya jadi Pak Salim, saya akan kasih target semua produsen yang sudah mengiklan ke Vito ya, akan saya kasih ini dan itu. Ini kalau saya pengiklan ke Vito, maintainnya bulan sampai Desember, saya rugi besar dong. Saya udah store dana. Barangkali saya akan menarik dana saya lagi. Itu logikanya. Siapa yang mau menunggu mengiklan ke saya, ngiklan baju, misal baju distro, ya kan? Saya ngiklan ke Vito. Ternyata maintainnya sampai bulan Desember. Saya nggak bakalan bayar. Kalau saya udah bayar, saya akan minta balik kok. Itu kuncinya. Ya kan? Bisa jadi nanti perusahaan Sony yang ada di dalam iklan Vito itu akan menarik dananya lagi. Ya kan? Kan gitu tuh. Kita logika deh, akal saya tuh gunain gitu loh. Makanya kalau mau belain Vito, ya kita tuh harus nerawang dulu. Ya, bahkan teman saya hari ini minta kembali uang mas stok. Makanya saya bilang kemarin saya tidak kekurangan produk karena saya memiliki stok produk yang sekian. Karena kita punya tim. Bahkan tim saya itu ingin meminta kembali uangnya. Kalau nggak percaya, ya tapi nggak usah lah. Itu privasi saya dan tim. Oke? Sekitar 50 jutaan. Ya. Itu, apa namanya ya. Minta kembali uang lah. Kalau saya bisa 1 juta. Ya. Kalau nggak ada iklan, saya juga nggak mau nurusin barang beginian kan. Ngapain sampai nunggu Desember, gila kali. Ya kan gitu kan. Saya sebenarnya ya dibilang marah, iya juga. Tetapi pasti ada tuh nanti yang bilang saya, ini gini, waktu Vito Jaya ya kan. Vito di Sanjung waktu Vito nggak jaya, jatuh. Ya Vito, manajemen itu untung banyak loh, gila loh. 100.000 member misalnya, ada 50.000 member aja, dikalikan 350.000 aja, diratain semua. Itu udah berapa duitnya cuy? Berapa belas miliar, berapa puluh miliar duitnya?
Itu kalau misalnya ada yang join platinum sebesar 17.500.000, kalikan 100 orang aja udah berapa miliar itu duitnya. Gila. Uang sebanyak itu, kalau saya jadi Pak Salim Jati, uang sebanyak itu ya akan saya kelolakan ke, kalau IT-nya nggak becus ganti Pak IT-nya. Tetapi kalau saya ditanya tadi, banyak nih yang masuk nih di WA saya nih ya. Banyak yang masuk, Bang, ini gimana Bang? Apakah Bang? Oh, saya bilang, saya nggak lagi respect dengan Vito. Karena ada sebagian orang yang hanya gara-gara 350.000, kalau sekarang ini masa COVID, kalau mau bahasa kasarnya tuh ya, orang pasar tuh, kalau mau nipu tuh jangan gini caranya gitu loh. Ya. Sebenarnya ya, apa ya? Minta pengertian itu harus logis ya. Paham nggak sih? Kalau mau minta pengertian itu harus logis. Dari bulan Februari ke Agustus, semua itu harus sudah lengkap. Semua loh cuy. Iya kan? Ngapain kita minta pengertian lagi ya? Wajar saja kok teman saya itu minta kembali uangnya tuh. Apakah dikembalikan? Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak paham. Itu urusan dia lah. Tetapi intinya begini. Kalau kalian juga mau minta uang kembali, ya kalian tinggal minta ke master stokis. Nanti urusan stokis ke perusahaan. Kalau kalian langsung keluar-keluar minta kembali ke uang perusahaan, nggak bakal dikasih lu pada. Kan gitu. Jadi gimana Bang? Ya minta aja ke master stokisnya gitu loh. Ya kalau itu kenapa? Itu 350.000 banyak cuy. Bukan 100.000 lebih. 350.000. Ini sekarang pandemi ini gila tau nggak? Ada yang join 1.700.000. Ada yang join berapa itu? Ada yang join 10 juta atau berapa sih? Kalau platinum tuh berapa ya? Nah itu loh maksud saya. Ini, aduh, 1 Desember. Gila ya. Saya udah hilang 1 juta ya. 1 juta itu ya bukan angka yang sedikit loh. 3 akun loh itu. Akun saya, istri, dan orang tua. Kalau nanti video saya ini ditonton oleh manajemen, ya nggak apa-apa juga. Kalau minta bukti mana pendaftaran saya akan kasihkan tuh data saya dan istri dan orang tua dan password transaksinya kan saya kasihkan, buktinya ada semua. Ingat ya, password transaksi segala macam itu jangan dihapus. Suatu saat kalau bermasalah, kalau ada pihak Polri yang ini dan itu segala macam, ini akan menjadi bahan bukti. Gitu loh, ini nggak bisa dibiarin. Dan ini juga nggak terlalu sesuai dengan apa yang diomongkan oleh konferensi sebelumnya, ya kan? Karena konferensi sebelumnya mengatakan bahwa kalau misalnya ada 2-3 hari yang overload misalnya ya, nanti akan banyak maintain. Oke, saya bisa pahami sedikit walaupun sakit hati begitu ya. Kalau mereka terus minta pengertiannya, ini kan bisnis coy. Bisnis itu bukan pengertian. Bisnis itu soal untung dan rugi. Ada tuh di komentar saya kemarin. Nggak syukur-syukurnya katanya gitu. Ini bukan soal syukur nggak syukur. Ini soal bisnis. Kalau syukur itu ada pada tempatnya. Kalau lu kerja, mulung lah contoh hari ini. Dapatnya 30.000 ya itu syukurin. Itu wajib disyukuri. Nah itu yang namanya syukur. Paham nggak sih maksud saya? Jadi solusinya apa Bang Rio jadinya kalau udah begini? Kalau saya pribadi, kalau ada yang mau balikin uang saya 1 juta, saya minta balik dah. Jujur aja saya ngomong. Marah nggak? Marah deh. Tapi ya marah saya model gini. Kalau nggak bisa balik, ya saya tinggal ngomong aja sama stokis saya. Kan nanti stokis udah yang nagihin gitu. Kenapa? Karena ya bergabung itu dengan modal yang 350.000 kali 3, 1 juta. So, begitu ya. Oke, saya pikir itu ya yang dapat saya omongin lah ya. Ya pada dasarnya jangan ngelawak lah bahasanya. Ini kan namanya ngelawak juga ya. Kalau saya ngomong begini, saya sebenarnya dalam hati saya itu berharap Vito menjadi solusi keuangan. Ya, bener deh, jujur deh saya. Supaya Vito ini bisa menjadi bisa menjadi bahan masukan keuangan saya, keluarga, teman-teman, kalian semua. Benar nggak? Benar dong, masa enggak?
Ya, tapi kita sudah berharap banyak dengan Vito. Kalau mereka marah dengan saya, hak mereka marah dengan saya itu apa? Seharusnya saya harus mengambil hak saya. Karena kerjasama ini sama juga dengan batal. Sementara kan, jadi begitu tuh. Nanti ada tuh, nanti YouTuber lain bahas saya. Ya kan, ini membernya Vito keluar-keluar di YouTube. Gitu. Enggak, sebenarnya ini ya, saya bicara realitas saja, sesuai fakta dan kejadian yang nyata. Kalau mereka mau marahin saya, nggak ada urusan. Justru saya yang harus marah kepada mereka, kan begitu. Kenapa kebalik? Bahkan di grup banyak kok laporan di WA saya nih, banyak. Ya kan? Bang, saya ada kritis sedikit di grup, banyak kok. Kan gitu. Artinya apa? Ya, mereka sebenarnya marah itu hanya menutupi kesalahan ini dan kesalahan itu. Sebenarnya nonsens semua. Oke guys, saya pikir ini udah 20 menit lebih loh ya. Udah panjang saya ngomong ternyata. Nggak terasa juga. Sebenarnya mau bikin 10 menit ya. Oke guys, ada hikmahnya juga sebenarnya. Saya bisa kenal kalian. Saya tahu, saya pasti baca komentar kalian di bawah. Saya pasti baca. Pasti saya baca. Dan ada nih banyak yang udah WA saya ini banyak sekali kawan. Di WA saya ini. Bang, ini gimana bang? Bahkan yang joinnya crossline dengan saya tetap teman kok. Bener deh. Coba tanya tuh di komentar, bener nggak saya nggak, pasti saya balas, bahkan bukan member saya kok, bener. Member saya gimana ya udah, mereka ya mau gimana lagi kan. Sama-sama korban kok. Saya anggap korban lah. Karena 1 Desember itu wah gila tahun lalu. Udah nanti kalau misalnya dalam 1 Desember nanti kalau buka ya syukur. Oke. Ikutlah. Ya itu hak kita kok. Kamu ikut nggak? Kalau uang saya udah dikembaliin, saya sebenarnya minta uang kembali sebenarnya. Kalau uang dikembaliin ya oke. Kalau nggak dikembaliin ya mau gimana lagi. Oke teman-teman ya, saya pikir itu dulu yang dapat saya obrolkan. Kurang lebih mohon maaf. Sebenarnya saya udah memberikan beberapa masukan kepada Vito sebelum ini, video ini. Dan video hari ini saya ya mengungkapkan segala yang apa yang di benak saya gitu kan. Intinya ya saya menganggap ini nggak benar lah ya, cara kerjanya nggak benar, nggak profesional apalah gitu. Kalau saya bilang saya jadi Pak Salim Jati, saya udah buang semua tim IT itu, nggak berguna juga kan. Karena apa? Karena ya hasilnya juga nol semua ya. Kita udah bisa klik iklan tapi belum bisa dapat duitnya. Oke ya, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Roverdianto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.